Nah, kenapa Jokowi Prabowo? Ya karena Jokowi Prabowo kalau berpasangan akan berhadapan dengan kotak kosong, tensinya pasti turun. Gitu. Kenapa Jokowi Prabowo? Karena ya sampai sekarang ini kalau masih ada dua nama itu, yang paling tinggi ya dua nama itu, begitu. Dan kemudian ya partai politik yang ada di koalisi sekarang ini ya akan mendukung pasangan Jokowi Prabowo, dan sisanya berhadapan dengan tidak cukup untuk mengajukan pasangan berikutnya, sehingga kotak kosong yang akan dihadapi. Dan berdasarkan pengalaman, kalau kotak kosong yang dihadapi, tensi politiknya pasti turun. Dan itulah sebabnya juga Bang Karni, saya tidak setuju dengan penundaan pemilu dan tidak keberatan dengan pemilu tahun 2024. Ya, tanggal pemilu tetap Bang Mardhani. Ya, tetap begitu. Tetapi yang maju adalah Jokowi Prabowo berhadapan dengan kotak kosong. Demikian, makasih. Saya dari tadi pengen sampai pada titik di mana Abang menyampaikan sebuah alasan yang mendasar. Alasannya Pilkada Jakarta. Satu dari sekian puluh pilkada lain yang baik-baik saja. Yang tidak terjadi seperti itu. Bagaimana mungkin ada satu peristiwa lalu kita katakan bahwa itu menjadi peristiwa secara umum? Ya, kayaknya Abang juga perlu belajar bagaimana menarik kesimpulan. Nah, berikutnya Bang Karni, tidak ada yang mengatakan bahwa konstitusi tidak berubah. Orang katakan bahwa wibawa sebuah keputusan itu tidak lahir bahkan dari siapa yang memutuskan, tapi dari dasar-dasar pertimbangan yang mendasari lahirnya keputusan itu. Ayo, saya pengen dengar dasarnya apa sih sampai mengusulkan 3 periode? Apakah hanya untuk menyandingkan Jokowi dan Prabowo lalu konstitusi harus kita rubah? Jangan dong. Mahal sekali Jokowi dan Prabowo pernikahan Jokowi dan Prabowo dalam tanda kutip tadi sampai harus merubah konstitusi bangsa ini. Apakah satu peristiwa Pilkada Jakarta itu menjadi alasan cukup pantas bagi kita untuk merubah konstitusi? Begini Bang Kodari, nggak apa-apa. Sebagai sebuah ide, Abang bebas menyampaikan itu. Tapi kalau boleh, keluar dari ruangan ini carilah alasan yang lebih masuk akal, yang lebih punya dasar argumentasi yang kuat, di mana kita ternganga melihat itu dan tidak punya pilihan. Emang benar. Tapi kalau cuma menjadikan satu peristiwa pilkada lalu semua disamaratakan, kayaknya nggak pas. Kalau hanya untuk menyandingkan Prabowo dan Jokowi, kita rubah konstitusi itu juga kayaknya nggak pas. Kalau kemudian proses penyandingan itu dibandingkan dengan peristiwa 97 dan 98 juga nggak pas. Lalu pasnya di mana? Bang Kodari, saya mengagumi intelektual Abang. Serius. Dan tolong jangan paksa saya kehilangan kekaguman itu dengan argumentasi yang sangat lemah. Terima kasih. Soal beliau kehilangan respect terhadap intelektual, bukan masalah saya. Saya tidak mencari penghargaan atau kekaguman dari siapapun juga gitu kan. Jangankan dari seorang laki-laki, dari seorang perempuan lain pun saya nggak perlu kekaguman itu. Apalagi dari seorang laki-laki seperti beliau. Yang Abang ceritakan itu menurut saya lucu loh Bang ya. Ini terjadi polarisasi segala macam. Seolah-olah kita tidak percaya pada kemampuan TNI Polri kita. Ada sosial media menyebarkan ini segala macam. Kenapa tidak kita bicara sama Menkominfo? Kenapa kita tidak bicara sama Badan Cyber? Kenapa solusinya? Rubah konstitusi. Itu yang menurut saya jadi problem dan solusi nggak nyambung. Ada konflik di sana di sini. Ya kita bicara soal TNI dong. Kita perkuatkah persenjataannya? Kita perbaikikah strukturnya? Kita ganti orangnya, pindah sana pindah sini, segala macam. Tapi solusinya tetap bukan perubahan konstitusi. Abang tadi bicara saya Palembang. Oke, kita bicara. Bapak saya Batak, ibu saya Cirebon, saya lahir di Manado, kecil di Kota Mobagu, SD di Barabai, besar di Jakarta. Istri saya orang Solo. Saya juga masuk ke grup WhatsApp itu. Tapi apakah kita masuk ke grup WhatsApp itu juga menjadi argumentasi yang kuat untuk mengatakan rubah konstitusi? Kan enggak juga. Apa maksudnya? Kasihlah. Bukan, ya artinya kita juga membaca itu. Dan setelah sekian tahun Pilkada DKI, kayaknya baik-baik saja. Bahwa dalam proses belajar demokrasi, belajar untuk menjadi dewasa dalam bernegara, dalam berbangsa, akan ada proses itu dilewati. Ya kita lihat saja sebagai sebuah dialektika kebangsaan, toh. Dan sekali lagi, dialektika itu tidak menjadi argumentasi yang kuat untuk merubah konstitusi. Dan saya juga tidak lihat teman-teman mahasiswa kemudian mengharamkan dalam tanda kutip perubahan konstitusi. Tidak ada kalimat itu dari mereka. Abang menyimpulkan terlalu jauh. Kekaguman saya Bang, dalam konteks kita sama intelektual, bukan dalam konteks perbedaan gender. Jadi jangan juga disamakan kalau kekaguman itu kekaguman dari gender yang berbeda. Terima kasih.